ngaji, untuk membaca, untuk latihan membaca kitab dan lain sebagainya. Tapi tetap harus dampingan pengurus di pondok pesantren itu. Kemudian menyadarkan korban bully atas kelebihan yang dimilikinya. Ternyata orang-orang yang dibully itu sebagian besar orang-orang yang mempunyai kenikmatan yang tinggi, kenikmatan yang besar. Maka ketika orang itu mendapatkan kenikmatan, tidak jarang dihasut oleh teman-temannya. Sehingga ada hadis, fa inna kulli nikmatin mahsudun. Dimanapun ada kenikmatan, pasti di lingkungan sekitar ada yang menghasut. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan motivasi. Dia dengan dibully, dia itu kemudian sadar, oh iya, mungkin saya memang begini lah, mungkin saya benar bahwa saya itu orang yang jelek begitu. Tapi dengan kejelekan itu dia mulai sadar, tumbuh motivasinya untuk menjadi lebih baik. Itulah ya, jadi bullying di dalam pesantren. Jadi kesimpulannya bahwa bullying di pesantren itu belum tentu selamanya adalah tindakan yang fatal. Ada beberapa bentuk-bentuk bullying yang sebenarnya itu di balik semuanya itu ada nilai-nilai yang bermanfaat, yang mengarah pada nilai positif, sehingga justru itu bisa malah menjadikan santri itu mempunyai mental yang luar biasa, menjadi kebal di lingkungan sekitar. Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum masuk ke sesi diskusi tanya jawab, ini menjadi satu hal yang menarik. Ini boleh saya bertanya ya, Pak Moderator untuk iya. Ya, jadi kalau melihat pemaparan materi tadi dijelaskan bahwa anak tersebut bisa menjadi korban bullying di pondok pesantren justru karena tindakan negatif yang ia lakukan sendiri. Misalkan mencuri, maka akhirnya lingkungan dia, santri-santri senior terutama, melakukan bullying terhadap anak tersebut. Nah, sedangkan fenomena yang kita temui di sekolah-sekolah formal, justru yang menjadi target bullying itu adalah anak-anak yang pendiam, lebih arah ke culun. Justru dia tidak melakukan perbuatan yang negatif atau melanggar peraturan sekolah. Nah, kira-kira apa yang menjadikan perbedaan makna punishment atau takzir tadi dengan bullying? Ya, jadi itu salah satu contoh ya, salah satu faktor di pondok pesantren itu berangkat dari perilaku dirinya sendiri karena faktor kepribadiannya. Salah satu faktor itu ya, salah satu faktor. Maka saya menggambarkan di sini kepribadiannya itu dia mencuri ya, karena dia mencuri kemudian dibully dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga anak yang pendiam di santri itu justru lebih banyak yang dibully ya. Kalau pendiam kemudian dibully itu kan sudah biasa ya. Artinya orang yang diam kemudian selalu dibully itu hal yang memang yang dibully itu begitu, orang-orang yang biasanya pendiam. Tapi ini yang menarik itu adalah kemudian dia mendapatkan masalah sendiri, dia punya masalah sendiri, kemudian dari masalahnya itu nanti bisa berakibat bullying seterusnya, atau kemudian juga dia malah justru mengambil kesempatan bahwa ternyata itu adalah mengarah pada sesuatu yang bermanfaat, sehingga dia mengambil kesempatan ini adalah pembentukan mental bagi saya begitu. Jadi banyak juga di pesantren yang orang-orangnya diam itu dimanfaatkan. Jadi contoh yang tadi saya katakan adalah untuk membelikan tempe sama tempe gitu ya, tempe yang tegal sama tempe Pekalongan itu kan beda. Itu biasanya orang-orang yang pendiam. Ya, itu yang disuruh itu orang yang pendiam, santri pendiam. Mas, tolong saya dibelikan tempe gitu ya, tempe gitu ya, bukan tempe lah, tempe, tapi ada komanya. Itu beda maknanya. Ya, tempe, coba Mas dibelikan tempe. Itu beda, Mbak ya. Mbak moderator itu sudah paham lah itu maknanya apa begitu kan ya. jadi orang-orang yang pendiam itu biasanya bentuk bullyingnya begitu ya, untuk bullyingnya begitu. Jadi ketika dia pendiam, akhirnya kemudian dia selalu diam gara-gara itu, akhirnya terus kesana itu dibully terus. Nah,
dirinya merasa sesuatu yang merasa sesuatu yang down, sifatnya lemah terus gitu kan. Jadi ada juga banyak orang yang seperti itu, banyak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Langsung kita membuka kesempatan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Mohon angkat tangan dan sebutkan nama, berasal dari prodi mana. Silakan. Monggo Pak. Bebas. Home base. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ya, tetap semangat. Taufi wal jumi wal aksin dal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Ini termasuk orang-orang yang dibuli oleh Allah ini sama. Artinya apa? Diberi sesuatu peristiwa yang tidak mengenakan istilahnya. Jadi mana guling secara umum tadi ya, banteng yang menunduk istilahnya, kalau sudah ketemu banteng seakan-akan kita itu akan merasa terendahkan, ya kan? Akan merasa tersiksa dan sebagainya. Ya. Tapi baik sekali, ini menurut saya cuma nanti ada tambahan saja untuk melengkapi dari Mas Ulum, ya kan? Bagaimana kita orang yang diguling itu? Nah, kalau ada pepatah mengatakan, pepatah Jawa itu mengatakan idza bulita bisaksin la khalaqalahu fakun ka'annaka lam tasma' wa lam takun. Nabi menyuruh muru auladakum, mungkin masih ingat, bisolat badribu. Ketika Nabi menyuruh anak-anaknya, anak-anak kita untuk sholat, maka ketika usia sudah 10 tahun 4.000, berarti Nabi bullying dong, ya kan? Kalau kita melihat makna ini berarti Nabi juga melakukan bullying, padahal itulah yang disebut dengan tarbiyah, yang disebut dengan pendidikan. Dalam metodologi, dalam metode pembelajaran kita mengenal ada namanya metode targhib dan metode tarhib. Jadi ada vonis dan ada reward. Ketika anak itu kita ajarkan dengan konsep pendidikan, ternyata di dalam kelas itu setelah kita bikin aturan, anak bandel. Biasanya kan seorang guru pasti akan memberikan vonis di sini. Vonisnya apa? Tentunya vonisnya adalah vonis yang mendidik. Nah, nanti kita sepakati apakah punishment yang mendidik juga termasuk bullying apa tidak. Kalau nanti termasuk bullying, maka hak-hak yang tadi disampaikan oleh penyaji tentang perlindungan anak, ini pendidikan akan berubah. Metode tarhib dan berlaku. Padahal metode ini sudah dari dulu-dulu para pakar-pakar pendidikan ini sudah mencoba dengan metode ini. Anak yang nakal harus kita nasihati. Ketika nasihat tidak mempan, maka harus ada sisi-sisi lain tapi mendidik. Kebetulan mohon maaf Pak, saya alumni Gontor. Saya dulu di sana belum. Saya keamanan, bullying terus. Jadi ribuan tangan, ribuan pipi saya tempeleng. Tapi apa kata pimpinan pondok? Siapa yang melawan keamanan berarti melawan saya. Siapa yang melawan keamanan silakan keluar dari pondok ini, gerbang terbuka lebar. Dan mohon maaf, tempelengan ketika itu zaman saya memang disahkan oleh pimpinan pondok. Sehingga alumni Gontor yang rasanya hari ini ditempeleng saya, beberapa kali saya ketemu di mall, di Pasifik dan sebagainya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau balas dendam sama antum. Loh kenapa? Dulu antum nempeleng saya. Oh ya silakan. Enggak karena antum nempeleng saya, sekarang saya jadi orang seperti ini. Luar biasa. Itu alumni Gontor. Di UIN Jakarta ketika saya S1 ada anak Bogor juga begitu. Dan dulu antum nempeleng saya, sampai hari ini saya nggak terima. Ya sudah, sekarang silakan balas tempeleng. Tapi ternyata tidak, karena dia merasakan. Itulah yang saya sebut dengan tadi metode dalam pendidikan. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, supaya nanti kita
tidak salah memaknai bullying. Saya kira nanti ketika keluar ini di closing statement ini harus disepakati bullying yang bagaimana. Bullying yang selama ini kita maknai ketika orang tua berduyun-duyun ke sekolah, ketika orang tua berduyun-duyun protes adalah ketika memang ada hak-hak yang berlebihan oleh guru kepada anak-anaknya. Dan mungkin orang tua yang seperti ini tidak memahami konsep pendidikan. Makanya sempat keluar sebuah undang-undang bahwa guru pendidik dilindungi terkait dengan bullying-bullying seperti ini. Ini satu dalam koridor pendidikan. Karena tadi yang dibahas oleh penyaji adalah lebih pada pesantren. Yang kedua, ketika bullying terjadi antara anak sama anak, nah ini baru saya sepakat ini, intimidasi di sini. Anak pendiam diperintah, tidak mau diperintah dipukul, tidak dipukul nggak jerat diropok, dikeroyok. Nah, ini namanya bullying. Atau yang sekarang terjadi di masyarakat kita tadi sudah disampaikan tentang bullying verbal, ucapan-ucapan yang menyinggung, ucapan-ucapan yang menyakitkan dan seterusnya. Maka ini semua nanti di closing itu harus kita sepakati bullying yang bagaimana dalam hal yang sifatnya umum dan bullying dalam koridor pendidikan, sehingga kita tidak terjebak pada istilah bullying dengan bahasa-bahasa intimidasi, menyakitkan dan merugikan. Tapi di situ ada unsur perlu ada studi komparatif. Ini penting ini. Ya, ketika ini terjadi di pesantren, rata-rata pesantren ini orang yang menurut saya bukan dibully, orang yang dipukul sama kakak kelasnya karena peraturan, orang yang diganja sama gurunya karena metode tarhib dan tarhib itu menjadi orang sukses. Ini adalah kelebihan-kelebihan yang ada di pesantren. Nah sekarang kita bandingkan, kita komparasikan dengan pendidikan kita sekarang, baik itu di SD, SMP, SMA, SMK atau bahkan mungkin perguruan tinggi, sehingga nanti akan keluar sebuah produk bullying itu seperti ini antara sekolah dan pesantren. Saya kira itu mudah-mudahan nanti kita keluar dari ruangan ini pemahaman bullying bukan hanya sebatas intimidasi, tapi di sana ada metode terpenting yang harus kita laksanakan, ada at-targhib dan ada at-tarhib, yang itu menurut saya perlu dan harus dilakukan dalam pembelajaran. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MSI yang kami hormati Ketua FGD kita Bapak Arif Mutambo MSI, dan yang kami muliakan pemateri Bapak Ulum. Sekedar saya sharing-sharing bahwa saya termasuk salah satu korban bullying. Iya, jelas. Karena saya sejak SD itu dibully, Pak. Tapi bukan bullying fisik, tapi bullying verbal. Saya kelas 1 SD sampai kelas 1 kelas 6 itu saya korban bullying verbal. Tapi bukan karena kekurangan saya dalam hal IQ-nya, bukan. Tapi ada kata-kata yang menurut saya itu menyakitkan. Sehingga ketika saya SD pun benar-benar tertutup, Pak. Tertutup. Kemudian tetapi dari bullying-bullying teman-teman itu ternyata memberikan inspirasi saya untuk fokus belajar. Dan alhamdulillah bukan saya ria, bukan saya sombong, ini segera sharing. Ternyata saya juga waktu Eptanas itu juara 1 se-desa Tegal. Kemudian di SMP seperti itu, di SMP juga dibully. Bahkan sempat kelas 2 SMP Negeri 1 Margasari saya sempat mau keluar gara-gara nggak kuat karena korban bullying verbal dari teman-teman saya. Tapi alhamdulillah ketika UN saya juara 5 se-Kabupaten Tegal. Itu ada nilainya ya, ada nilainya. Nah, hal yang saya bisa ambil hikmah daripada bullying itu sisi positifnya ya. Yang pertama saya bisa fokus belajar. Yang kedua saya lebih menghargai orang lain. Terus terang dalam diri saya. Bahkan anak kecil pun saya nggak pernah mengatakan kata-kata kasar. Karena saya merasakan. Saya juga ini terharu ya. Saya mau menangis sebenarnya. Saya mau merasakan betapa sakitnya orang itu diucapkan kata-kata seperti itu. Saya korban bullying. Kalau di pesantren saya nggak usah ceritakan ya, ini 9 tahun saya ceritakan.
satu saya fokus belajar. Yang kedua, orang tua saya nggak pernah mengatakan kamu harus belajar, nggak pernah. Yang ditanyakan orang tua cuma kamu harus makan, yang penting sehat, kemudian ibadah. Nggak pernah ngomong belajar. Tapi alhamdulillah semangat dari para korban bullying itu saya belajar. Yang kedua tadi lebih menghargai orang lain. Walaupun anak kecil saya hargai. Nah, tetapi yang sampai sekarang saya nggak bisa hilang itu adalah dampak negatif bullying itu yang saya rasakan sekarang itu adalah mu'asratul iqtisadiyah itu Pak Haji. Jadi hubungan sosial saya itu masih minder. Ketika saya bicara di depan umum keringat langsung itu minder banget saya. Ya karena isi kemudian gimana itu yang saya rasa banget. Jadi sampai sekarang. Mohon maaf ini sering. Tetapi ini tadi ya ada plus minus saya. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana agar supaya keminderan saya mungkin ini disebabkan karena bullying tadi ya. Terus terang saya ingin terbuka sharing curhat lah istilahnya. Sejak SD dibully, kemudian SMP dibully. Kalau di pondok itu ya nggak saya ceritakan itu tadi ya barokah ya tadi partnership saya itu yang saya tanyakan bagaimana agar supaya tadi muasaratul iqtisadiyah saya itu meningkat supaya saya nggak gentar, nggak istilahnya isinan, nggak gitu Pak Alum. Jadi mau sering-sering ilmunya banyak. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Ambing samaratin apa itu? Termasuk daripada pekerjaan mereka itu adalah memeras minuman anggur dan menjadikan homer dan cukai. Ya, itu. Wa min samrin nakhil wal a'nabit tattakhidun min saqaru wa rizqan hasanah ya. Wa rizqan hasanah. Bahasanya rizqan hasanah sama cuka. Ya, ini kan luar biasa. Tidak langsung membuli walaupun mereka minum minuman keras. Tahap selanjutnya tahap memberikan pemahaman. Mereka bertanya tentang khamar wal maisir, qul fi ma ismu kabir wa manafi' wa ismu ma akbaru min nafihima. Tidak membuli. Jadi malah menjelaskan ya ada manfaatnya khamar itu, tapi mudaratnya lebih besar. Sampai kapan Rasulullah kemudian sampai betul-betul masyarakat itu menerima? Setelah menerima baru seolah-olah ada sebuah kesepakatan itu. Larangan. Sebuah kesepakatan ketika sudah menerima barulah nanti ada hukuman. Ada hukuman yang hukumannya itu kemudian 40 jilid. Kalau dalam madzhab Syafi'i 80 karena pelapor korbannya ada 2. Nah, proses itu adalah ada proses sebuah kesepakatan. Ketika pemerintah sama pelaku pendidik dari pesantren belum ada kesepakatan, akan timbul fitnah. Nah itu benar. Akan timbul suatu perbedaan pendapat dan saling tuduh. Ya, nah, maka saya sepakat dengan Pak Allah harus ada kalangan pesantren yang jadi DPR. Ada yang di pemerintahan agar apa? Ada kesepakatan mana bullying yang diperbolehkan, mana bullying yang tidak diperbolehkan. Karena Nabi itu ketika menerapkan bullying dalam artian mendidik itu setelah disepakati, setelah menerima masyarakatnya. Buktinya sampai Abdullah, seorang sahabat yang gemar minum minuman keras itu dihukum sampai berapa kali kan? Kemudian sampai berapa kali? Itu kan sudah disepakati, sudah menerima bahwasanya barang siapa yang minum minuman khamr akan disambung 40 jilid, 40 sambukan atau 80. Tapi di luar itu Rasulullah marah ketika Sayyidina Umar mengatakan melaknat, bahkan mengatakan gemar kepada Abdullah. Mana Rasulullah membela sehingga dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah bukan hal yang disepakati. Kecenderungan zaman sekarang itu kan ada upaya nahi mungkar tapi dengan alasan tadi untuk mencegah akhirnya membullying dan seterusnya. Nah, termasuk dalam hal tadi bullying yang disepakati diperbolehkan, saya kira perlu adanya tokoh masyarakat, pakar pendidikan, pakar hukum dan seterusnya duduk bersama menyepakati. Kalau sudah disepakati, maka itu yang jadi pegangan. Saya kira itu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sobirin. Jadi
saya membuat judul ini. Kemudian untuk selanjutnya bahwa bullying ini perlu kita tinjau lagi dari segi sosiologisnya bagaimana, kemudian dari metode pembelajarannya, kemudian yang terakhir adalah bagaimana bahwa bullying itu perlu harus dibedakan antara bullying dalam bentuk punishment atau sebagai bentuk metode tarhib wa tarhib itu tadi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya, masukan-masukan akan menjadi penelitian saya lebih lanjut untuk mengembangkan hal ini, untuk mengembangkan tulisan saya. Dari saya terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Pak Muhammad Miftahul Ulum MPD yang sudah sudi berbagi kepada kita semua, dan terima kasih juga untuk seluruh audiens yang responnya sangat luar biasa sekali. Hari ini ada 8 penanya dengan beberapa pertanyaan dan juga masukan saran yang sangat luar biasa. Ini diskusi, real diskusi. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Satu kata motivasi dari saya untuk korban-korban bullying, karena saya juga termasuk salah satu dari korban bullying, yaitu balas dendam yang paling elegan saat kita diremehkan oleh orang lain adalah kesuksesan. Mantap. Tetap semangat. Mantap. Segala perhatian. Sampai ketemu lagi di FGD selanjutnya. Semoga kita tetap selalu sehat dan wabah corona segera musnah dari muka bumi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Jumpa lagi dalam Mata Najwa. Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.